gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini, gua bakal bahas movie ke-11-nya, Jolly Roger in the Deep Azuri. 劇場最新作名探偵コナン完璧のジョリー・ロジャー Jolly Roger in the Deep Azuri rilis pertama kali di Jepang 21 April 2007. Bercerita tentang Conan dan geng bocil kematian yang ikut Kogoro liburan ke sebuah pulau yang memiliki misteri harta karun yang ditinggal oleh dua bajak laut terkenal, Anne Bonny dan Mary Red. Conan juga harus menemukan harta karun ini sebelum harta karun itu jatuh ke orang yang salah. Jujur, ini satu-satunya movie detektif Conan yang gua tonton yang gua sama sekali nggak inget pernah nonton movie ini. Ya, gua inget kalau kapalnya naik ke atas dan di bagian ini gua akuin bagus sih. Tapi selebihnya gue tuh nggak inget sama sekali. Kayak plot ceritanya, kasusnya, gue sama sekali nggak inget. Dan begitu gue rewatch lagi movie-nya, gue jadi tahu alasannya kenapa. Movie ini secara plot cerita, kasusnya itu benar-benar biasa aja. Bukan berarti gue nggak suka ya. Cerita bertema bajak laut dan munculnya Anne Bonny dan Mary Red, gue suka banget. Apalagi tema bajak lautnya, gue jadi inget game favorit gue, Assassin's Creed Black Flag. Tapi selain itu, ya nggak menarik dan nggak memorable juga. Gue mulai dari teka-tekinya deh. Jujur, gue agak sedikit bingung sama tujuan teka-tekinya. Kan petunjuknya ini dibuat sama Anne Bonny buat Mary Red kan? Terus apa tujuan dari clue-nya? Dari petunjuknya itu sama sekali nggak ada loh hubungan sama clue yang ada di map aslinya. Kirain tempat Conan dan bocil kematian ini bakal jadi petunjuk loh di map aslinya. Ternyata tidak, nggak ada hubungannya sama sekali. Angkanya ternyata cuma diubah ke huruf doang. Dan ada beberapa hal yang menurut gua aneh banget di movie ini. Pertama, Conan kok bisa punya stempel angka terakhir yang ada di peta harta karunnya? Kan dia nggak ikut di bagian akhir, jadi nggak mungkin dong. Ini kok dia bisa punya stempel bagian angka terakhir sama kayak tiga bocil ini? Kedua, entah kenapa di scene ini agak sedikit mengganggu gua. Gua nggak ngerti kenapa waktu Ran dan Sonoko diculik, mereka ini nyebut Ran dan temannya. Kenapa? Sonoko ini bukan muncul sekali dua kali loh. Bahkan hampir di setiap movie ada Sonoko. Kalau Shiratori yang nyebut kayak gini, nggak apa-apa deh. Mungkin nggak terlalu kenal. Tapi Sato, bahkan Kogoro juga nyebut dia sebagai temannya, bukan nama aslinya Sonoko. Entah apa alasannya mereka nyebut Ran dan temannya. Agak mengganggu gua. Soalnya dari awal, mereka itu mencoba loh untuk menjadikan persahabatan Ran dan Sonoko terlihat seperti Annie dan Mary. Dengan mereka menyebut Sonoko sebagai temannya, yang rusak plot yang mereka bangun sendiri. Dan di movie ini, jujur, walaupun karakter favorit gua Kogoro, sumpah, di sini Kogoro nyebelin. Yang hilang bukan anak lu doang ya, Sonoko juga hilang. Lu kadang-kadang bisa jalan-jalan mewah karena diundang Sonoko loh. Anak lu juga liburan ke tempat yang mewah-mewah juga karena Sonoko. Kok bisa lu cemasin anak lu doang? Kayak nggak tahu diri. Penjahatnya di sini juga, aduh, brainless tau nggak? Tiga orang ini kagak ada otaknya. Yang ini lebih kagak ada otaknya lagi. Ngundang turis buat selesain teka-tekinya, yang dimana teka-tekinya juga salah. Gua nggak nemu sisi menarik dari kasus dan clue-nya di movie ini. Bahkan persahabatan Ran dan Sonoko juga nggak terlalu menarik. Endingnya juga menurut gua anti klimaks. Mungkin kalau persahabatan Ran dan Sonoko lebih disorot, endingnya ini jauh lebih baik. Tapi karena emang perjalanan mereka di movie ini nggak menarik, endingnya jadi nggak ada rasanya, hambar. Gua bakal naruh movie ini di jelek. Gua agak sedikit biasa sama movie ini karena bertema bajak laut. Selain itu, movie ini jelek. Dan di video selanjutnya, gua bakal bahas movie ke-12, Full Score of Fear. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gua dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.